Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas metode penelitian dengan judul kampanye media sosial kreatif untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk genset dan spare part Mitsubishi di Indonesia. Dengan nama saya Septo Jepari dengan NIM 220 10 10 074 dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini Bapak Farid Rizky SEMM. Nah, berikut adalah total kebutuhan material mesin Mitsubishi untuk PLN Persel khususnya di wilayah Sulawesi. Yang pertama adalah bab pertama pendahuluan dan latar belakang. Dalam era digital saat ini, komunikasi pemasaran telah mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu strategi pemasaran yang sering digunakan oleh perusahaan adalah menggunakan media sosial. Media sosial adalah jejaring sosial maupun platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi berbagai konten terhubung dengan orang lain melalui internet. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan menjalin hubungan dengan orang-orang di seluruh dunia. Media sosial memiliki manfaat dan signifikan sebagai wadah dalam perdagangan. Dalam rangka memanfaatkan media sosial, ditawarkan dalam perdagangan penting bagi bisnis untuk merencanakan dan melaksanakan strategi media sosial yang efektif, mengidentifikasi target audiens mereka, dan menghasilkan konten yang relevan dan menarik. Perusahaan kami telah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, dengan banyaknya pesaing di pasar, kami menyadari bahwa kami perlu meningkatkan kesadaran merek penjualan produk kami. Oleh karena itu, kami meluncurkan kampanye media sosial untuk mencapai tujuan ini. Perumusan masalah, karena merancang kampanye sosial yang kreatif untuk meningkatkan kesadaran merek genset dan spare part Mitsubishi. Dua, apa strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan audiens melalui kampanye sosial. Tiga, bagaimana mengukur efektivitas kampanye media sosial dalam meningkatkan penjualan produk genset dan spare part Mitsubishi. Bagaimana membangun keterlibatan yang kuat dengan audiens melalui kampanye media sosial untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan di sini adalah meningkatkan kesadaran merek di kalangan target pasar, meningkatkan penjual produk, dan menghasilkan pendapatan tambahan. Memperluas jangkauan pelanggan dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial. Manfaat penelitian media sosial kreatif untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk gadget dan spare part Mitsubishi meliputi peningkatkan kesadaran merek, yaitu kampanye media sosial yang kreatif membantu meningkatkan kesadaran merek mesin merek Mitsubishi genset dan spare part di kalangan target audiens dengan menggunakan konten menarik, unik, dan informatif. Kampanye tersebut dapat menarik perhatian pengguna media sosial dan membantu merek Mitsubishi mendapat tempat di benak konsumen. Kedua, meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Tiganya, meningkatkan pembelian dan konversi. Kampanye media sosial yang kreatif dapat membantu mendorong pembelian dan konversi pelanggan dengan menyediakan tautan langsung ke halaman produk atau toko online Mitsubishi, genset maupun spare part, serta menawarkan penawaran khusus atau diskon melalui kampanye tersebut. Ya, selanjutnya bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di sini pertama adalah kajian teori. Konsep dasar pemasaran melalui media sosial melibatkan penggunaan platform media sosial sebagai alat untuk mempromosikan, membangun kesadaran merek, dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Dalam era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi bagian integral dari strategi pemasaran bisnis. Pentingnya keterlibatan bisnis dalam platform media sosial terkait dengan beberapa faktor utama. Satu, memperluas jangkauan merek. Yang kedua, membangun kesadaran merek. Dan tiga, interaksi langsung dengan pelanggan. Empat, menghasilkan konten yang relevan. Lima, meningkatkan penjualan. Selanjutnya, keterikatan antar variabel.
Ya, terdapat beberapa variabel yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah contoh keterikatan antar variabel yang dapat dijelaskan. Satu, kampanye sosial, kreatif. Dua, keterlibatan konsumen. Tiga, penjualan produk. Selain keterkaitan antar variabel tersebut, dalam penelitian ini juga dapat variabel pengganggu yaitu confounding variables seperti karakteristik demografis konsumen, preferensi konsumen terhadap merek lain, atau faktor eksternal seperti kondisi pasar atau pesaing. Pengendalian terhadap variabel pengganggu ini dapat dilakukan dalam analisis dan interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti yang relevan atas materi di atas adalah penelitian yang menginvestigasi hubungan antar kampanye media sosial kreatif terhadap kesadaran merek dan produk genset dan spare part Mitsubishi dengan mempertimbangkan peran keterlibatan konsumen sebagai mediator. Tinjauan pustaka atau studi terdahulu tentang kampanye media sosial menawarkan wawasan berharga mengenai praktik terbaik, tren, dan hasil kampanye sebelumnya. Berikut adalah beberapa tema dan temuan umum dari studi-studi terdahulu tentang kampanye media sosial. Antara lain, pengaruh media sosial pada kesadaran merek, pemanfaatan influencer dalam kampanye, jenis konten yang efektif, keterlibatan pengguna, personalifikasi, dan interaksi, serta ada lainnya. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Dalam kerangka merencanakan kampanye media sosial yang efektif, kami mengakui betapa pentingnya referensi pada penelitian terdahulu. Menggunakan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya membantu kami mengembangkan strategi yang tepat dari sasaran memberikan dampak positif yang signifikan. Berikut adalah alasan mengapa mengacu pada penelitian terdahulu menjadi dasar penting dalam merancang kampanye media sosial. Itu yang pertama adalah memahami target audiens secara mendalam. Kedua, mengidentifikasi tren dan preferensi terkini. Tiga, menentukan platform yang tepat. Empat, menghindari kesalahan berulang. Lima, mengukur hasil yang lebih baik. Enam, efisiensi waktu dan sumber daya. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan hipotesis. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu dalam perencanaan kampanye media sosial, efektivitas kampanye akan meningkatkan secara signifikan yang tercermin dalam pertumbuhan keterlibatan dan interaksi dengan audiens serta peningkatan konvensi dan loyalitas pelanggan. Konten yang disusun berdasarkan penelitian terdahulu akan lebih relevan dan menarik bagi audiens, sehingga menghasilkan peningkatan partisipasi dan interaksi yang berarti. Strategi kampanye yang berlandaskan tren dan preferensi terkini akan membawa dampak positif pada keterlibatan audiens, meningkatkan kesadaran merek, dan memperluas loyalitas pelanggan. Penggunaan platform media sosial yang tepat berdasarkan penilaian terdahulu akan mengoptimalkan jangkauan dan penyebaran konten kampanye serta pencapaian audiens yang relevan. Selanjutnya, memasuki bab ketiga tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Dalam era yang semakin berkembang, kampanye media sosial telah menjadi salah satu pilar dalam strategi pemasaran dan hubungan masyarakat perusahaan. Namun, kesuksesan kampanye media sosial tidak hanya ditentukan oleh konten yang menarik, tetapi juga oleh kualitas perencanaan strategi dan referensi penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan berharga tentang preferensi audiens, tren terkini, serta praktik terbaik dalam dunia media sosial. Sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung dengan penelitian variabel-variabel yang relevan dan mencari terkaitan. Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis dan temuan mendahulu untuk mengeluarkan pengaruh kampanye media sosial. Penelitian dalam merencanakan kampanye media sosial terhadap efektivitas kampanye dan keterlibatan audiens. Ya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif
akan digunakan untuk mengumpulkan data survei online kepada audiens target. Survei yang dirancang untuk mengidentifikasi preferensi audiens terkait konten media sosial, platform media sosial yang akan digunakan, serta harapan mereka terhadap kampanye media sosial yang efektif. Data dari survei akan dianalisis menggunakan metode statistik untuk mencari korelasi antar pengguna referensi penelitian dengan efektivitas kampanye dan keterlibatan audiens. Selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian dalam proposal ini adalah kampanye media sosial yang dijalankan oleh perusahaan e-commerce selama 6 bulan sebelumnya. Kampanye media sosial akan menjadi objek penelitian adalah kampanye yang mencakup konten beragam seperti gambar, video, artikel blog, dan promosi produk. Ketidakefektifan metode tradisional. Metode pemasaran dan hubungan masyarakat tradisional seperti iklan, surat langsung, dan media massa tidak lagi seefektif dulu. Di era digital, konsumen menjadi kewalahan dengan pesan-pesan pemasaran dan mereka cenderung mengabaikan atau menyaring konten yang tidak relevan. Selanjutnya data penelitian. Data penelitian yang digunakan akan dikumpulkan dalam penelitian dua jenis, yaitu data kuantitatif. Data survei online yang mencakup preferensi audiens terhadap konten media sosial, platform media sosial yang sering digunakan, serta diharapkan mereka terdapat kampanye media sosial yang efektif. Data kinerja kampanye media sosial yang dijalankan sebelumnya termasuk metrik atau keterlibatan, jumlah like, komentar, dan berbagi, jumlah interaksi, peningkatan jumlah pengikut, serta konversi dan retensi pelanggan. Adapun satu lagi yaitu data kualitatif. Data dari analisis konten kampanye media sosial termasuk tema dan gaya konten, kemudian referensi penelitian dalam merancang konten serta respon audiens terhadap konten tersebut. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh audiens yang pernah berinteraksi dan atau berhubungan dengan kampanye media sosial yang dijalankan oleh perusahaan selama 6 bulan sebelumnya. Populasi ini mencakup pengikut di platform media sosial perusahaan, pelanggan yang terlibat kampanye, serta calon pelanggan berpotensi tertarik dengan produk konten perusahaan. Sampel penelitian akan dipilih secara acak dari populasi penelitian untuk mendapat sampel representatif. Kami akan menggunakan sampel secara acak sederhana atau metode lain yang relevan. Jumlah sampel yang diambil mempertimbangkan tingkat signifikan dan margin of error yang sesuai dengan mencapai validitas hasil penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data survei online yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dirancang sama dengan pengumpulan data audiens perusahaan e-commerce. Survei akan berfokus pada preferensi audiens terkait konten media sosial, platform media sosial yang sering digunakan, serta harapan mereka terhadap kampanye media sosial yang efektif. Adapun selanjutnya itu adalah analisis data kampanye media sosial. Data dari kampanye media sosial yang dijalankan sebelumnya akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi dampak penggunaan referensi penelitian terhadap hasil kampanye. Analisis ini meliputi metrik keterlibatan, jumlah interaksi, peningkatan jumlah pengikut, serta konversi retensi pelanggan. Selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi pertama ini definisi operasional objek penelitian. Kampanye media sosial dalam penelitian ini menunjukkan pada serangkaian aktivitas pemasaran dan hubungan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pada platform media sosial selama periode 6 bulan sebelumnya. Kampanye media sosial ini mencakup konten beragam seperti gambar, video, artikel blog, dan produksi produk. Audiens dalam penelitian ini menunjuk pada seluruh media sosial yang pernah berinteraksi atau berhubungan dengan kampanye media sosial dilakukan oleh perusahaan selama periode 6 bulan sebelumnya. Audiens ini mencakup pengikut di media sosial perusahaan, pelanggan yang terlibat dalam kampanye, serta calon pelanggan yang berpotensi terkait dengan produk dan konten perusahaan. Selanjutnya, definisi operasional itu berdua ada data kuantitatif, survei online. Data kuantitatif akan dikumpulkan melalui survei online menggunakan kuesioner yang terstruktur dirancang secara seksama. Survei akan berfokus pada preferensi audiens terkait konten media sosial, platform media sosial yang sering digunakan, serta harapan mereka terhadap kampanye media sosial yang efektif. Metrik keterlibatan media sosial, data kuantitatif akan mencakup metrik keterlibatan kampanye media sosial selama periode 6 bulan sebelumnya. Metrik ini
termasuk jumlah like, komentar, berbagi, jumlah interaksi, peningkatan jumlah pengikut, serta konversi dan retensi pelanggan. Data kualitatif, analisis konten media sosial, kuantitatif, analisis kampanye meliputi tema gaya konten, referensi, konten, serta respon audiens terhadap konten tersebut. Nah, sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.